Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tofal Rasid. Saya dari kelas 10-2, absen 24. Dan saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan juga komponen sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan juga menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Selanjutnya ada komponen utama sistem komputer. Yang pertama ada perangkat keras, bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu program dan aplikasi yang membuat komputer dapat menjalankan tugas. Yang ketiga ada pengguna, yaitu orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Kita akan membahas perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada CPU, yaitu otak komputer yang mengontrol semua aktivitas. Yang kedua ada hard drive, yaitu tempat penyimpanan data jangka panjang. Yang ketiga ada RAM atau random access memory, yaitu memori sementara yang digunakan saat menjalankan aplikasi. Yang keempat ada monitor, keyboard, dan mouse, yaitu alat input dan output untuk berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer termasuk Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua ada aplikasi, program untuk tugas tertentu seperti pengolah kata, browser, atau game. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Yang pertama ada komputer pribadi, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada server. Lalu ada cara kerja sistem komputer. Yang pertama yaitu input, yaitu data dimasukkan ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard atau mouse. Yang kedua ada output, yaitu hasil dari pemrosesan data ditampilkan di monitor atau perangkat lain. Yang ketiga ada proses, yaitu CPU memproses data yang dimasukkan. Yang keempat ada penyimpanan, yaitu data bisa disimpan di hard drive atau media penyimpanan lain untuk digunakan nanti. Selanjutnya ada fungsi sistem komputer. Yang pertama ada mengelola data, yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada penyimpanan data. Dan di sini ada interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah proses komunikasi antara pengguna dan sistem komputer agar komputer mudah digunakan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna, memastikan sistem komputer dapat dipahami manusia, mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas kerja, dan ada contoh bentuk interaksi, yaitu menggunakan keyboard dan mouse untuk memberikan perintah, layar sentuh pada smartphone dan tablet, perintah suara seperti Google Assistant dan Siri. Selanjutnya ada kolaborasi dalam sistem komputer. Kolaborasi dalam sistem komputer adalah kerjasama antara beberapa perangkat atau sistem komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Bentuk kolaborasi sistem yaitu ada satu, jaringan komputer. Yang kedua ada silent server system. Yang ketiga ada cloud computing. Yang keempat ada kolaborasi manusia dan mesin. Dan ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur seluruh sumber daya komputer agar dapat bekerja dengan baik. Fungsi sistem operasi yaitu ada mengelola perangkat keras, menjalankan dan mengatur program aplikasi, mengatur file dan data, mengatur komunikasi antara pengguna dan komputer. Contoh sistem operasi yaitu pertama ada Windows, yang kedua ada Linux, yang ketiga ada macOS, yang keempat ada Android, dan yang kelima ada iOS. Kesimpulannya, sistem komputer terdiri atas hardware, software, dan brainware yang saling berinteraksi. Dengan adanya interaksi dan kolaborasi, sistem komputer dapat bekerja secara efektif dan semuanya diatur oleh sistem operasi agar berjalan
terkoordinasi dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Bila